Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya ini saya akan menyampaikan terkait web scraping, dan di sini nanti akan ada praktek ya yang teman-teman harus lakukan. Ya, mungkin di sini tidak saya sampaikan secara detail ya, karena teman-teman coba explore ya, karena saya pun ternyata untuk web scraping saat ini udah sangat mudah sekali teman-teman. Saya paling nggak nyampe sejam ini ternyata udah bisa scrap, terserah kita mau data berapa gitu ya, mau 5.000 10.000, tergantung kemampuan dari laptopnya masing-masing. Oke, saya akan menjelaskan dulu ya, saya menjelaskan sedikit materi dulu terkait web scraping ya teman-teman. Oke, jadi web scraping is the extraction and copying of data from a website into structured format using one or more computers program. Ya, jadi web scraping ini melakukan ekstraksi dan copy data ya dari website ya, tentu ya. Nama juga web ya, web scrap ya, kita mengekstraksi dan mengcopy data dari website menjadi structure program. Ya, dari website ini kebanyakan unstructured tuh yang kemarin sudah saya sampaikan ya. Ya, contohnya seperti komentar-komentar netizen gitu ya. Itu unstructured, kemudian kita masukkan ke dalam structure format gitu ya, using one or more computer program, menggunakan satu atau lebih program yang ada dalam komputer. Ya. Nanti kita di sini saya akan menampilkan sedikit terkait programnya menggunakan Python ya teman-teman. Oke ya, ini web scraping ini juga terbagi dua ya, ada web crawler ya, atau bisa diartikan spider. Ya, jadi gambarnya seperti jaring laba-laba yang menangkap mangsanya seperti itu. Ya, jadi AI dia artificial intelligence that browse the internet by following hyperlinks dan exploring. Ya, jadi dia itu seperti kita seakan-akan tadi ya, namanya seperti jaring laba-laba gitu ya. Ini nanti dia akan menjaring hyperlink yang ada dalam web tersebut gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, scraper ini specialized tool designed to extract data from a web page. Jadi yang kedua, scraper ini ya spesialnya atau dikhususkan ya, alat yang didesain untuk mengekstrak tadi ya, data from web page. Ya, jadi data apa, misalnya data penjualan, data rating gitu ya, misalnya dari marketplace gitu ya, data komentar dari YouTube, Facebook dan lain sebagainya, itu nanti diekstrak sama scrap ini ya. Kemudian nah ini data locators or selector is the core of web scraper. Jadi core-nya dalam web scraper itu adalah data lokasi data atau seleksi datanya. Makanya nanti kita di sini perlu mengetahui terkait lokasinya di mana, sumber datanya di mana. Kemudian kalau misalnya berdasarkan tabelnya ini harus jelas kolom berapa gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Karena itu yang penting. Core-nya itu untuk bisa melakukan web scraping gitu ya. Nah, ini juga bisa menggunakan expert, CSS selector, regex regular expression juga gitu ya. Seperti yang sudah kita pelajari ya di PBO apa PBD ya. Ya, artinya nanti dari regular expression akan dikenali beberapa dikenali string-string ya. Kemudian kalau ketika memang sesuai dengan string yang kita harapkan ya, itu ada pattern, ada apa satunya lagi tuh ya, saya agak lupa. Ada pattern, saya agak lupa ya. Patternnya itu seperti apa, ketika memang sesuai maka datanya itu yang akan diambil. Oke, is it legal? Ya, legal nggak sih web scraping ini? Ya, jadi it depends ya. Jadi tergantung teman-teman. Ya, secara general itu is not legal. Ketika kita mengambil data ya tanpa izin dari pemilik data, itu sebenarnya not illegal. Tetapi becomes
illegal, ya becomes illegal ketika not tidak di apa namanya di set public gitu ya. Jadi ketika memang data itu tidak di set public, ya berarti itu ilegal. Jadi itu aja patokannya. Artinya ketika data tersebut kita lihat itu adalah publik, bisa dilihat publik, bisa dikonsumsi publik, artinya itu legal. Gitu ya teman-teman ya. Ya kalau misalnya teman-teman mengambil datanya dari database KPU yang memang itu tidak di set public, nah itu namanya ilegal nanti. Gitu ya teman-teman ya. Ya, kecuali ya mungkin di sana ada beberapa kebijakan terkait mungkin untuk penanganan kasus misalnya kecurangan pemilu kah atau apa, ya itu mungkin berbeda lagi ya. Itunya perlu adanya surat apa mungkin dari pihak kepolisian dan lain sebagainya. Kenapa sih web scraping ini ya? Ya, data ini is the new oil ya. Data is the world most valuable research. Ya, valuable research. Mohon maaf ya bahasa Inggris saya kalau misalnya kurang bagus. Ya, ini aja new oil. Jadi anggapannya kalau misalnya kita anggap oil itu barang berharga gitu ya, padahal sebenarnya ada juga narasi yang sebenarnya oil itu adalah minyak itu unlimited kan gitu ya. Tapi ya memang diatur atau diatur harga-harganya oleh oligarki ataupun elit-elit global ya, sehingga terserah mereka seakan-akan oil ini terbatas kan gitu. Ada narasi seperti itu ya. Ya, tapi kita anggap ya oil ini cukup berharga gitu ya. Data is the new oil ya. Artinya benar-benar data ini sebagai oil yang baru nih. Ini adalah apa ya? Resource yang baru nih gitu ya. Ya, penting sekali nih. Karena apa? Ya karena memang sekarang zamannya data. Ya. Artinya ya ketika kita bisa memanfaatkan data ini, ya ini bisa jadi banyak hal yang bisa kita mendapatkan manfaat di dalamnya, bisa jadi mendapatkan cuan di dalamnya kan gitu ya, bisa jadi kita bisa mengembangkan bisnis dengan baik, bisa jadi bisa mencari mahasiswa dengan lebih baik gitu ya. Karena ketika kita misalnya contohnya UPY mencari mahasiswa atau PMB tanpa ada data, langsung aja udah asal aja promosi kan gitu ya. Mungkin bisa jadi zong kan gitu, bisa jadi hanya membuang-buang dana saja gitu ya. Tetapi ketika memang apa namanya berdasarkan data, nah promosinya bisa lebih tepat. Most valuable research ya, most valuable research bahkan disampaikan di sini research yang paling berharga nih gitu, data itu ya. Karena memang sekarang ini luar biasa gitu, AI tanpa data nggak bisa apa-apa. ChatGPT tanpa AI, ChatGPT tanpa data maupun informasi yang banyak gitu ya, itu nggak bukan apa-apa. Dia nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari user ya, termasuk apa namanya sebuah perusahaan bisa berkembang ya berdasarkan data gitu. Tanpa mereka bisa memanfaatkan data, itu akan tidak bermanfaat gitu. Oke, sebentar saya cek dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Data is the oxygen of the digital world. Ya, bahkan dibilang oksigennya gitu. Bayangkan manusia tanpa oksigen sudah selesai kan gitu ya. Makhluk hidup lah. Ya, data ini oksigennya dunia digital. Ya, tadi seperti yang saya sebutkan di awal, ChatGPT AI itu nggak ada apa-apanya tanpa data. Makanya data ini sebagai oksigennya nih. Ya, udah pokoknya namanya oksigen udah yang paling penting gitu ya. Udah yang paling penting nih, unsur dalam kehidupan yang paling penting. Ya, artinya data ini sebagai unsur kehidupan yang paling penting untuk digital world. Ketika nggak ada data ya sudah, berarti nggak akan ada dunia digital. Dan banyak lagi ya, heartbeat of the digital economy. Wah, jantungnya tuh digital economy kan gitu ya. New gold. Ya, new gold. Ya.
Kemudian data driven decision making. Tanpa adanya data, kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan dengan baik, kan gitu. Nah ini ya, makanya kena dengan web scraping, karena tadi terkait dengan data. Data ini penting. Ya, bahkan skripsi teman-teman pun butuh data, gitu ya. Apapun itu skripsinya, kan gitu ya, butuh data. Tanpa ada data, teman-teman mau buat sistem apa, kan gitu ya. Ini nggak akan bisa terbentuk itu sebuah sistem tanpa adanya data. Kemudian, knowledge management cognitive pyramid. Jadi ini ya gambarnya teman-teman ya. Data ini merupakan akarnya ya. Ya, fokusnya di mana? Ada collect, proses, disseminasi, store, display, protect. Yaitu adalah data. Ya, kemudian dari data ini bisa menjadi informasi. Dari data yang masuk, mahasiswa misalnya UP yang masuk dari daerah mana, oh ternyata potensi mahasiswa UP kebanyakan misalnya di Bantul, di di Cilacap mungkin ya, di Purworejo misalnya, seperti itu. Maka kita mendapatkan informasi ini, berapa persenkah dari sana, berapa persen dari sana. Ya, ketika memang ada peluang mahasiswa dari Kalimantan gitu ya, ya kita mendapatkan informasi bahwa di situ ada peluang tuh di Kalimantan gitu ya, untuk mahasiswa UPI misalnya dari PGSD, seperti itu. Ya, artinya dari data ini diolah, tidak mentah-mentah dari data yang diambil kemudian udah dibiarkan saja atau selesai gitu. Enggak, teman-teman. Diolah ya, diproses menjadi informasi. Makanya di sini know what. Kita mengetahui apa. Ya gitu ya. Apa nih yang penting? Apa nih yang lebih apa yang terbaik nih? Mahasiswa mana nih yang persentasenya terbanyak masuk UPI ini, kan gitu ya. Kemudian dari informasi tersebut ya, lanjut ke knowledge, teman-teman. Ya, knowledge. Create, organize, apply, transfer. Dari informasi yang dapat, maka kita bisa create, bisa membuat promosi yang lebih tepat. Bisa mengorganisasikan SDM untuk mempromosikannya. Ya, bisa apply atau transfer atau lain sebagainya. Ya. Jadi kita di sini know how. Bagaimana akhirnya kita bisa mengetahui ini? Bagaimana nih apa yang harus kita lakukan? Kita jadi tahu nih. Ya, kita jadi tahu nih. Ya, untuk langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan. Setelah knowledge, di atasnya ada wisdom. Ya, share understanding gitu ya. Know why. Kenapa kita melakukan itu? Worth it nggak sih? Gitu ya. Yang kita lakukan ini bermakna nggak sih? Nah itu wisdom. Ya, share understanding. Nah itu, ini yang paling tingginya, teman-teman. Ya, seperti itu. Artinya kita tidak kita sudah mengetahui wisdom itu lebih bijak juga ya. Dalam arti misalnya lebih bijak ini juga bisa diartikan dari misalnya contohnya ada sebuah obat misalnya, sebuah obat gitu ya. Obat ini penting untuk mengatasi penyakit A B C gitu ya. Ternyata tadi ya, dari data yang masuk dari sebuah obat tadi ya, misalnya ternyata persentasenya sama aja nih ternyata yang sakit misalnya gitu. Persentasenya sama aja ternyata yang sakit. Ya cuma media aja nih, cuma dari media aja nih misalnya ya, itu digoreng nih sehingga masyarakat jadi takut misalnya. Ya, dari data-data itu ya kita mendapatkan informasi. Ternyata dari data dari sisi mana nih sumbernya ini, ada juga data dari sumbernya yang lain gitu ya. Kita mendapatkan informasi yang berbeda. Kan gitu ya. Kita mendapatkan informasi itu. Akhirnya kita bisa knowledge. Kita bisa mulai nih create atau organize. Kita bisa mulai menimbang-nimbang. Ya. Ya, artinya ini benar gak sih obat ini bisa baik untuk kita, untuk keluarga kita misalnya, kan gitu ya, seperti itu ya. Kemudian nanti setelah itu baru kita bisa lebih bijak, apakah kita dan keluarga kita harus mengambil obat ini ataukah menolak obat ini. Nah
itu adalah wisdomnya. Ya, know why, kenapa saya tidak mau mengambil obat ini, kan gitu ya. Nah, itu berdasarkan apa? Dari tadi knowledge yang sudah kita dapatkan, berdasarkan informasi dan berdasarkan data ya yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, dari decision risk-nya juga, semakin kita sampai ke tahap wisdom, risk-nya semakin kecil teman-teman. Ya, risk-nya semakin kecil. Artinya diusahakan kita selalu seperti ini ya. Tidak berdasarkan data ataupun sampai informasi hanya dari sisi mananya doang gitu ya. Dari sisi yang mainstreamnya saja gitu ya, misalnya langsung kita terima saja. Ini risknya masih tinggi teman-teman ya, tanpa kita bisa melihat dari sudut pandang lainnya, ini bisa berbahaya gitu ya. Kemudian selanjutnya ya, web scraping is illustration. Nah, web scraping ini ilustrasinya seperti ya, dari web scraping ini kita bisa mengambil sumber-sumber data dari pricing website ya, dari Amazon, eBay kalau misalnya internasional, mungkin dari Shopee, Tokopedia, dari nasional RSFeed ya. Kemudian dari news source sumber berita, kemudian ada website, search engine ya, skema chart, table graph, company information, dan sosial media. Ya, nanti saya akan di sini sedikit menjelaskan terkait web scraping di YouTube ya teman-teman ya. Saya langsung perkecil aja supaya tidak terlalu luas. How to get data from from the web ya. Dari mana kita dapat data dari web ya? Web scraping yang pertama ya, tadi yang sudah saya jelaskan ya, menggunakan API. Nanti saya akan nggak mendemokan sih ya, karena saya sudah melakukan. Saya menjelaskan saja, saya menceritakan saja ya. Tinggal nanti teman-teman yang mempraktekkan. API ya, service juga ya. Jadi di sini ketika kita menggunakan teknik web scraping ini ya, rata-ratanya menggunakan Python, bisa juga bahasa pemrograman R gitu ya. Very fast and powerful approach. Ya, jadi di sini very fast, lebih cepat, dan powerful, lebih tepat, lebih powerful lah, lebih sesuai lah dengan data yang kita inginkan. Ya. Tetapi some API have restriction amount of data. Jadi beberapa API itu dibatasi teman-teman. Ya, data yang bisa kita peroleh itu dibatasi oleh API-nya. Ya. Kemudian except for some very simple example coding skill and necessary ya. Kecuali for some very simple example. Ya, kalau misalnya very simple ya itu it's okay lah, nggak apa-apa ya. Kemudian basic knowledge-nya HTML dan CSS untuk menganalisis web page. Ya, knowledge-nya atau bahasa pemrogramannya R atau Python programming. Kemudian teknik kedua adalah computer vision teman-teman. Ya, yang akan kita lakukan adalah web scraping ini ya. Benar-benar nanti kita akan coding dari awal istilahnya seperti itu, dan kita terserah kita mau seperti apa data yang kita ambil dan berapa banyak ya, kecuali nanti akan dibatasi. Ya, saya pun mencoba di awalnya tidak membatasi data. Sejauh mana sih ternyata error dia. Ya, artinya saya coba untuk 5.000 data. Ya, saya belum nyoba untuk 10.000 maupun 20.000 ya. Ya, tapi nanti yang saya akan tunjukkan itu 5.000 data. Yang kedua adalah tekniknya adalah computer vision automatization through ad hoc software. Ya, jadi ada ad hoc software teman-teman. Misalnya UiPath ya. Dia slow, lebih lama, tetapi more user friendly. Ya, namanya kita tinggal pakai user friendly kan gitu ya. Tanpa coding lagi, maksudnya tanpa kita dari awal gitu ya. No need to code ya, bahkan tidak membutuhkan coding sama sekali. Ya, seperti ini ya. Tapi nanti saya akan dorong di web scraping ini yang teknik pertama teman-teman ya, supaya teman-teman juga bisa lebih paham lah itu ya, prosesnya. Oke. Nah, ini adalah step by stepnya scraping comment on YouTube ya. Jadi simple teman-teman. Yang pertama, get YouTube API from, saya menggunakan console dari console.cloud
research.google.com. Ya, saya akan langsung menjelaskan atau menunjukkan mana ya. Oke. Di sini ya, console.cloud.google.com. Di sini teman-teman bisa login sebagai akunnya masing-masing. Ya, nanti teman-teman bisa create credential. Nanti klik API key. Ya. API key ini ya. Nanti ketika memang teman-teman create API key, nah di sini ya. Di sini nanti sudah tinggal copy saja. Gitu ya, copy saja API-nya ya. Ini untuk digunakan apa? Untuk digunakan untuk kita masukkan dalam coding supaya bisa mengambil dengan API ini, application programming interface ini bisa mengambil data-data, bisa berjalanlah programnya seperti itu. Ya, itu pertama. Gampang ya teman-teman ya. Ya, nanti bisa show key, itu yang dipakai. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua ini adalah codingnya ya, your Python program here. Ya, saya menggunakan Google Colab nih teman-teman. Ya, Google Colab. Ya, colab.research.google.com. Ya, colab.research.google.com. Nah, untuk programnya saya langsung saja yang berjalannya ya. Ya, saya menggunakan import pandas. Ya, kemudian Google API client ya, discovery. Kemudian IPython. Ya, di sini saya menggunakan beberapa import ini ya untuk mengambil data-data yang berasal dari YouTube tadi. Ya. Di sini nanti ya hal-hal yang penting di sini ya, nanti all comment nanti ada variabel namanya all comment ya. Ya, kemudian nanti ada YouTube-nya, variabel bernama YouTube. Di sini nanti ada YouTube versi 3-nya, developer API key-nya. Nanti API key-nya ini yang kita masukkan API yang berasal dari konsol tadi, teman-teman. Ya. Kemudian ada video respon ya, youtube.comment-thread ya. Sini snip replies, ini kita part-partnya apa aja nih yang mau kita ambil nih. Ya. Silakan nanti teman-teman bisa explore ya. Jadi di sini saya menggunakan seperti itu, comment count-nya ya, counter number of comment retrieve-nya ya dari 0 ya. Kemudian while video respon, ketika video itu ada responnya ya, ketika videonya ada nih gitu ya. Nah, baru nih sini nih ada perulangan nih, dia akan mengulang terus, dia akan mengambil item-itemnya, step top level comment-nya, step-nya ya, kemudian publish ad-nya, author-nya, text display-nya, like count-nya, ini diambil. Terserah teman-teman mau mengambilnya apa. Jadi ya teman-teman ya. Ya. Kemudian nanti reply count-nya juga nanti bisa diambil ya. Ketika memang ada replies to the comment ya, kita bisa ambil juga. Ya, kemudian nanti di sini reply count-nya seperti ini ya. Bisa diambil juga reply comment-nya ya. Ya, auto display-nya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian nanti, nah ini dalam list nih. Ya, makanya tadi saya sampaikan dari unstructured to structure. Di YouTube itu komennya itu unstructured, komentar. Udah unstructured lah itu ya. Makanya kita masukkan dalam sebuah tabel sehingga menjadi data yang structure, sehingga kita lebih mudah dalam mengolahnya, melakukan pre-processingnya maupun processingnya. Publish-nya ya, user-nya kayak ini sini ya. Snip itu untuk mempermudah tadi ya, mempermudah dalam pemrogramannya tadi. Ya, potongan-potongan kode untuk dapat dan mudah digunakan ulang ya. Kemudian nanti untuk dalam tabelnya ini untuk kolom pertamanya itu adalah publish, kemudian kolom kedua usernya, komennya, kemudian like, count-nya, replace-nya. Ya, dia akan bertambah satu demi satu ya. Kemudian selanjutnya ya, if comment count 5000. Nah, ini yang saya batasi teman-teman. Silahkan teman-teman kalau mau batasi monggo. Ya, coba aja 10.000, 20.000 karena ini nggak akan rugi juga ya. Ya, kemudian return all comment. Ya, nanti returnnya apa? Apa yang dikembalikan itu adalah all comment-nya. Ya, all comment-nya. Ya, all comment yang tadi append yang sudah ditambah satu demi satu, diantaranya informasi publish, user, comment, like, count, dan publish. Ya, nah seperti ini. If next page token in video respond ya. Jadi
Kalau misalnya lebih banyak page of comment ya. Oke, ini ya, oke. Dia nanti akan next page token ya. Dia akan apa namanya, kembali ke token-token selanjutnya, komen-komen selanjutnya gitu ya. Sampai sampai break tadi ya. Ya. Return the first 5.000 comment if the limit is not reached. Jadi kalau misalnya 5.000 ini tidak reach ya, berarti ya dia break gitu ya. Kalau misalnya nggak sampai 5.000, anggapannya nggak sebanyak 5.000 lah ya. Nah, ini API key-nya ya. Seharusnya ini saya hidden ya. Ya, bisa show key, nanti muncul API-nya ya. Bisa dipakai gitu ya. Yang ini yang baru yang saya buatkan ini ya. Nanti bisa show key-nya ini ya. Ini API-nya tadi. Bisa di copy paste di sini ya. Kemudian ini adalah video YouTube-nya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman bisa masuk ke YouTube, misalnya teman-teman mau mengambil data apa misalnya tentang sidang pemilu misalnya ya, ini itu adalah ini ID-nya, video 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 YouTube-nya ini ya teman-teman. Kopinya ini aja, gak usah satu link secara utuh gitu ya. Nanti masukkan sini ya. Kemudian ini call-nya dan lain sebagainya, data frame, nanti dibuat data frame-nya. Ini pandas dan batuan pandas tadi. Data frame ya, variabelnya df ya. Kemudian dari data frame-nya ini masuk dalam YouTube CSV ya. Ya, kalau misalnya mau print comment ya bisa langsung print comment. Ya, nanti bisa keluar. Selanjutnya nanti kalau misalnya mau di-download from Google Colab, import filesnya, files downloadnya ini ya. Ya. File downloadnya YouTube, terserah teman-teman mau menggunakan nama filenya apa gitu teman-teman ya. Jadi di sini saya contohnya ini film Dirty Vote teman-teman. Film Dirty Vote saya coba ya, ada ya teman-teman yang studi kasusnya itu ini ya, silakan nanti bisa, ini sedikit saya ini kan ya, saya bantu dikit ya berarti ya. Ya, kemudian dari komen-komen Dirty Vote-nya ini ya, ini kan banyak sekali nih ya. Saya ternyata cukup takjub dengan komentar-komentar yang masuk gitu. Padahal kalau saya lihat ini cukup nggak asal ngomong gitu. Film Dirty Vote ini berdasarkan data dan apa namanya, nggak sembarangan orang apa namanya membuat film ini gitu ya. Ya. Tapi ternyata saya cukup takjub dengan komentar-komentarnya ya. Ketika saya jalankan ya, untuk menjalankannya teman-teman cukup ini aja ya. Klik ininya, saya coba ini deh, saya ganti deh. Saya ganti di sini misalnya 20.000, bisa nggak ya? 20.000 ya. 20.000. Nanti ini saya udah ganti lagi soalnya. Oke. Nanti dijalankan ini ya, teman-teman ya. Bagi yang belum tahu, ketika sudah dijalankan ya, kemudian downloadnya juga dijalankan, nanti udah langsung masuk atau bisa langsung terdownload filenya. Ya. Nah, ini ya. Ini ada tanggal sama usernya yang komentar ya. Ini adalah komentarnya. Ya. Ya. Komentarnya. Ini dipisahkan dengan koma ya, teman-teman ya. Ya, dipisahkan dengan koma. Ya, tadi ya. Jadi informasi-informasi terkait apa tadi? Nah, ini ya, publishnya, usernya, komen, like, count, replace-nya. Itu masing-masing dipisahkan dengan koma. Publish, koma, spasi, user ya. Publishnya kapan ya, koma, usernya, koma, komentarnya, kemudian apa ini, like-nya ya, koma, dan lain sebagainya. Ya, datanya langsung bentuknya seperti ini. Ya, tinggal teman-teman nanti ke depannya tinggal mengekstrak kalau misalnya mau mengambil komentarnya aja seperti apa. Ya, jadi ini komentarnya.
Came from Dirty Mind. Dirty Thought benar, bukan hoax kalau mulai terjadi ya. Bagus banget filmnya. Bikinan Mama Rika dan sekutunya gitu. Ya, ini adalah komentar-komentar netizen ya. Oke. Oke, ada yang bilang kurang berat. Kalau kata Ahmad Dhani untuk melihat sebuah, kalau ini masa-masa COVID ya. Kalau misalnya melihat COVID ini konspirasi atau tidak, membutuhkan kapasitas otak yang besar. Itu ada kata-kata Ahmad Dhani itu. Gitu ya, nanti bisa cari sendiri ya. Ya, artinya kalau misalnya kita ya nggak bisa apa namanya analisis kita hanya kulitnya saja ya, mungkin kadang-kadang kita nggak bisa sampai ya ke core-nya seperti itu. Film apa mereka buat? Maaf ibu, sedikit masukan dari saya sebagai guru PNS, kenaikan gaji bla 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 gitu ya, silurnya biang keroknya gitu dan lain sebagainya. Semoga semua pihak yang terlibat dalam pembuatan film ini beserta keluarganya selalu dalam perlindungan Allah ya. Nah, ini adalah data-data yang bisa diambil dari YouTube yang ada di film Dirty Thought yang ada di YouTube. Mungkin itu teman-teman. Ya. Jadi sudah jelas ya untuk tugasnya. Untuk tugasnya saya kira sudah jelas ya. Untuk tugasnya teman-teman coba scrap data sesuai dengan pembagian yang sudah saya bagi di pertemuan di kelas. Ya. Ya, semakin banyak semakin bagus. Jadi saya di sini sudah nanti pas waktu skripsi mahasiswa yang pernah masuk dalam mata kuliah saya ini udah nggak ada datanya di bawah 1.000 lagi ya teman-teman ya. Apalagi data itu berasal dari web. Ya kalau data dari web, kecuali data primer ya, teman-teman mencari sendiri. Oke lah, nggak apa-apa. Ya karena keterbatasan data tersebut mungkin dari respondennya terbatas. Misalnya data sekolah, guru-gurunya paling berapa kan gitu ya. Tapi kalau misalnya datanya dari web, saya harapkan tidak ada lagi yang di bawah data 5.000 karena ini nggak nyampe sejam ini saya scrap ini udah bisa sampai 5.000-an. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ya, itu yang pertama. Semakin banyak data semakin baik. Kemudian teknik scrapnya saya bebaskan. Ya, semakin teman-teman berbeda dan saya, semakin baik. Tapi bukan berarti menggunakan tadi ya tools apa namanya ad hoc tadi ya yang saya jelaskan di awal. Ya, tetap coba menggunakan coding Python. Ya, ataupun bahasa R. Silakan gitu ya. Saya bebaskan ya, artinya nanti teman-teman di sini saya minta untuk menjelaskan tekniknya seperti apa sih scraping teman-teman. Ya, saya pun yang saya tunjukkan sekarang dengan yang saya jelaskan information retrieval system di angkatan sebelumnya itu berbeda teman-teman. Artinya teknik scraping ini, web scraping ini banyak. Ya, jadi silahkan teman-teman bisa mencari teknik scrap yang terbaik ya. Kemudian yang ketiga, apa namanya data yang apa namanya ini ya headernya semakin lengkap semakin baik ya. Jadi maksudnya headernya itu apa ya, header ya, ini apa ya, ya pokoknya header atau fieldnya lah atau kolomnya ya, semakin lengkap semakin baik ya. Jadi silakan bisa kira-kira bisa diambil nih apa nih ya, misalnya teman-teman bisa mengambil yang lebih lengkap lagi, lebih baik lagi, silakan ya. Ya, headernya semakin lengkap semakin baik, mungkin ini ya teman-teman ya. Ya, ini saya tunggu ini setelah lebaran ya. Jadi nanti pertemuan setelah lebaran sekitar ya anggaplah di tanggal ini aja lah ya. Sekarang tuh hari apa sih? Rabu ya.
Ya, Selasa ya. Selasa ya. Oke, oh berarti teman-teman kan Rabu nih. Berarti tanggal 24 April lah. Tanggal 24 April. Ya, jadi tanggal 24 April teman-teman siap-siap tuh nanti saya random untuk meminta teman-teman hasilnya seperti apa. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin sekian dari sedikit materi maupun sedikit teknik web scraping dari saya. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Saya sempurnakan dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.